Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang conditional statement, di mana ini adalah modul keempat pada pemrograman aplikasi berbasis desktop di STEMIC Indonesia Mandiri. Langsung saja kita buka Visual Studio-nya. Kita buka project sebelumnya yang telah kita buat di modul kedua. Lalu di sini kita tinggal tambahkan satu buah objek form. Tinggal klik kanan di Explorer sini, Add Windows Form. Berikutnya pilih yang Windows Form dan berikan nama. Khusus untuk modul yang keempat ini kita ada dua project. Jadi yang pertama kita kasih namanya modul 4A. Setelah itu kita add, lalu kita desain. Seperti biasanya, tambahkan beberapa komponen yang dibutuhkan. Dalam hal ini yang pertama, di sini kita tambahkan komponen panel. Kita cari sini. Lalu kita atur docknya untuk isiannya adalah fill. Nah, kalau isiannya fill ini akan penuh satu form. Selanjutnya kita tambahkan objek lainnya yang kita butuhkan. Kita tambahkan label. Yang kita perlukan label di sini ada beberapa, ada 3 ya. Kita rapihkan seperti biasa, baik dari kerapatannya maupun dari sisi tata letaknya. Lalu kita tambahkan combo box dan satu text box, serta di bagian bawah kita juga tambahkan button, 2 button yang kita tambahkan, button 1 dan button 2. Nah, ketika desainnya sudah dikira cukup ya, kita rapihkan baik itu lebar, tinggi, dan lain sebagainya. Jika sudah, maka langkah berikutnya kita atur propertiesnya. Yang pertama, untuk label yang pertama kita ganti teksnya itu jadi jurusan, sedangkan label yang kedua teksnya kita ganti dengan harga. Kita geser sedikit ke bawah sini. Saya tambahkan satu label tambahan. Misalkan di sini kita kasih judul. Nah, judulnya disesuaikan saja. Jadi dalam aplikasi ini kita akan buat satu buah aplikasi sederhana untuk mencari harga jurusan bus antar kota. Jadi tujuannya ada 3, nanti ke Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Ini di bagian atasnya kita kasih judul, lalu kita atur ukuran dan jenis hurufnya. Ini ada di bagian properties, di bagian font. Kita klik saja, lalu kita pilih tipe hurufnya apa, stylenya seperti apa, dan ukuran hurufnya berapa. Ini kita buat daftar harga tiket bus antar kota. Langkah berikutnya kita atur name dari combo box. Nah, di sini combo boxnya diberi nama CB jurusan. Lalu untuk text boxnya kita kasih nama TB harga, dan buttonnya kita kasih nama. Untuk button yang pertama adalah BT cari, yang kedua adalah BT keluar. Selanjutnya kita atur untuk bagian teksnya, teks buttonnya. Button yang kedua kita beri nama teks keluar. Button yang pertama kita kasih teksnya cari. Kalau sudah, kita coba jalankan terlebih dahulu, dan ini masih mengarah startupnya ke form yang sebelumnya. Kita atur di project properties, startupnya kita arahkan ke modul 4A. Lalu jangan lupa disimpan, coba lagi di running,
menekan F5. Ini sudah betul ya, dan tidak ada notifikasi error, semuanya sudah sesuai harapan. Berikutnya di bagian, karena ketika dijalankan tadi ada di sebelah pinggir ya, untuk start positionnya kita atur di bagian propertiesnya untuk di center screen, jadi pas dijalankan pasti ada di tengah. Langkah berikutnya, setelah kita desain dan tampilannya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita atur di event load pada form. Nah, cari di sini kita akan tuliskan beberapa perintah, dimana nantinya di sini yang pertama event yang mengatur judul dari form. Nah, judul form ini jadi me.text. Me.text sama dengan teksnya apa judulnya. Lalu yang berikutnya kita atur lagi tampilan berikutnya, yaitu untuk menambahkan atau mengatur bagian di form tersebut. Kalau tadi kita mengatur untuk judulnya, berikutnya kita untuk menonaktifkan control box, nilainya kita set false ya. Terus warnanya di sini untuk panel 1 itu back colornya menggunakan cornflower blue. Jadi tadi pas di running warnanya biru. Setelah itu text box harga kita set nilainya jadi false. Dan begitupun dengan text box harganya, back colornya kita ganti jadi light steel blue. Nah, terus kita tambahkan komponen yang lainnya. Kalau sudah, kita coba jalankan. Sini untuk harganya kita disable. Nah, berikutnya kita akan tambahkan isian dari combo jurusan. Nah, di sini untuk menambahkannya adalah me.cb jurusan .item .ads kurung buka tanda petik kurung tutup. Nah, ini biar cepat saja. Jadi kurung buka tanda petik kurung tutup kita copy karena kita akan buat hal yang sama. Lalu isi nilainya. Ini copy dulu ya. Setelah itu kita isi nilai yang pertama Bandung untuk jurusannya. Yang kedua Jakarta. Dan yang ketiga adalah Surabaya. Kita coba running, lihat combo boxnya, dan ini sudah muncul Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Berikutnya kita atur untuk button close. Nah, di sini me.close kurung buka tutup. Nah, selanjutnya kita buat event klik di button cari eventnya, event klik. Lalu di sini kita tulis variabel dim harga as integer. Jadi kita buat satu variabel dengan tipe data integer. Lalu di bawahnya if me combo jurusan .text sama dengan, jadi ketika user di combo jurusannya milih salah satu kata di sini, yang pertama kita isi Bandung. Then nah, di bawahnya untuk variabel harganya sama dengan 100.000. Nah, kenapa
100 ribunya tidak dalam tanda petik karena tipe datanya berupa integer, jadi tidak perlu menggunakan string tipe. Lalu else if, dan lakukan hal yang sama seperti halnya pada pilihan Bandung. Hanya yang membedakan, kalau tadi yang pertama if saja, yang berikutnya adalah else if mi CB jurusan Dotek sama dengan Jakarta dan harganya 200. Lalu berikutnya else if mi CB jurusan Dotek sama dengan Surabaya dan harga sama dengan 300.000. And if kita lengkapi. Oke. Selanjutnya, setelah 3 pilihan kita set harganya, maka langkah berikutnya adalah untuk menampilkannya. Maka untuk menampilkan hasil harga tadi ke text box harga, setelah and if kita tuliskan tb harga.text sama dengan str kurung buka harga. Lalu di bagian ini kita cek terlebih dahulu, kita pilih, cari, dan di sini sudah terisi tulisannya. Terus yang Jakarta ataupun Surabaya ini harganya sudah sesuai yang ditampilkan. Nah, langkah berikutnya, karena tadi tampilannya berupa angka saja, kita ingin lihat formatnya seperti pada format currency. Di sini adalah tb harga.text sama dengan format kurung buka variabel harga, koma, tanda petik rupiah atau Rp. Di sini pakai hashtag atau pagar untuk isian angkanya, dan pemisahnya ini pakai koma. Kalau pakai titik nanti hasilnya seperti ini, jadi titiknya nggak muncul. Harusnya pemisah desimalnya itu pakai koma. Nah, kita jalankan lagi. Cari, nah ini sudah sesuai. Oke, itu sudah ya. Langkah berikutnya adalah kita mengatur event key press. Key press itu enter. Jadi ketika dipilih kota, nah eventnya kita atur key press. Ketika dipilih kota dan kita enter, maka nanti si button carinya akan jadi fokus atau pindah. Jadi if a.keychar sama dengan chr13 dan bcari.fokus buka tutup. Kita jalankan, tambah, cari, ya, keluar. Selesai sudah untuk modul 4A. Terima kasih, sampai ketemu lagi di modul selanjutnya. Assalamualaikum.